Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tekumar, Bapak Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, SMBA. Yang saya hormati Wakil Rektor Universitas Tekumar. Yang saya hormati Ketua Koordinator Pusat Pemagangan, Bu Tengku Nifarisni, SKM MKes. Yang saya hormati Bapak Direktur Sunlife Syari Aceh yang turut memberikan presentasi. Yang saya hormati Bapak Manajer Operasional PT Pos Wilayah Aceh, serta panitia pelaksana dan teman-teman yang sudah berhadir pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Andren Swiri, berasal dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2018. Saya merupakan alumni atau lulusan Bangkit 2021 lalu. Dan baik, pada kali ini sebelum masuk ke tahap sosialisasi, saya ingin menampilkan terlebih dahulu atau memberikan link kepada kawan-kawan semua untuk mengisi kehadiran, link absensi. Mohon pada kawan-kawan semua nanti tolong diisi link tersebut, karena ya di sini link absensi tersebut untuk pengukuran jumlah mahasiswa yang turut hadir atau yang berminat dalam program Bangkit ini. Baik, ini adalah cuplikan video mengenai Bangkit. Ini gimana sih bilangnya? Gimana sih bilangnya? Gimana Pak? Enggak. Kenapa itu? Soalnya udah kedengar. Dengar. Hah? Soalnya juga kedengar Pak. Udah. What Bangkit means to me is to actually find a turning point in my life, to overcome my fear, overcome my weakness, and take actions to change my life into a better one. Di proyek akhir, saya dan teman-teman membuat aplikasi untuk memudahkan pelaporan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak menggunakan chatbot. Kami ingin membantu merawat pasien demensia dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan aplikasi Demensia Care yang kami bangun. Kami sangat tidak sabar untuk melihat kontribusi lulusan Bangkit terhadap dunia teknologi Indonesia, entah di bidang perdagangan, kesehatan, pendidikan, keuangan, travel, transportasi, dan sebagainya. Saya mengucapkan selamat kepada lulusan Bangkit tahun ini. Teruslah percaya diri menggapai asa, dan tak lupa teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk Indonesia.
Iya, bagaimana Saudara Andrean? Apakah kita lanjut dengan slide berikutnya atau sudah cukup ini penyampaian materinya, sharing pengalamannya? Kita lanjut atau gimana? Masih di mute itu, kami belum bisa menangkap suaranya. Lanjut, masih lanjut. Oke, silakan. Mohon maaf. Baik. Baik, kawan-kawan mungkin sudah melihat cuplikan dari video bangkit sebelumnya. Ini adalah agenda hari ini. Kita akan memperkenalkan apa itu bangkit. Apa itu bangkit? Yang kedua, syarat dan benefit dari bangkit itu sendiri. Yang ketiga, cara mendaftar di Udah dikomunikasikan sama Firman nggak dia? Kayak mana lu Rina nih lah? Mohon host dapat di-mute Baik. pesertanya. Baik, kita akan memperkenalkan apa itu sih program bangkit. Nah, program bangkit adalah program kesiapan karir dari Google untuk memproduksi talenta Indonesia, digital talenta Indonesia itu berkaliber tinggi dan berstandar internasional. Pada tahun ini, kita ada 3.000 mahasiswa yang lolos dari 250 universitas di seluruh Indonesia belajar bersama di Bangkit untuk meningkatkan skill mereka secara teknis maupun non-teknis dalam persiapan karir mereka ke depannya. Di UTU kemarin, kita cuma lolos 1 orang, yaitu saya sendiri. Nah, pada di program Bangkit ini, kita ada 3 learning path. Yang pertama ada machine learning with TensorFlow certificate, yang kedua mobile programming with Android certification, yang ketiga cloud computing with Google Cloud certification. Semua program ini akan mendapatkan kawan-kawan akan mendapatkan sertifikasi berstandar global, yaitu standar internasional. Jadi setelah kawan-kawan ikut program ini, nanti bakalan dapat sertifikat pembelajaran dan pelatihan yang telah kita ikuti di Bangkit ini. Nah, kita kilas balik dari Bangkit 2021. Ada 40.000 orang pendaftar di seluruh Indonesia. Di antaranya 3.000 orang yang diloloskan dalam program ini. Dan terdiri dari 30% mahasiswi. Di antaranya terdiri dari 69% dari kota-kota di luar kota besar seperti di luar kota Jakarta. Dan terdapat 2.250 mahasiswa Bangkit yang lulus kemarin. Nah, pada saat pembelajaran di Bangkit kemarin, kita ada 14.691 sertifikasi spesialisasi yang telah kita jalani. Jadi semua mahasiswa yang ikut itu nanti bakal dapat sertifikasi dari Google. Jadi sertifikasinya itu bukan sertifikasi biasa loh kawan-kawan. Jadi bisa menunjang karir kawan-kawan ke depannya untuk mengikuti atau mau melamar pekerjaan di perusahaan unicorn maupun hektocorn di luar sana. Nah, tinjau kilas balik lagi dari Bangkit 2001, itu ada bentuk dukungan proyek inkubasi ongoing. Nah, di sini itu ada sebesar bantuan dana dari Google dan Kemendikbud sebesar $10.000 atau setara 140 juta per tim, dan setiap timnya itu bakalan dimentori 1 sampai 2 orang mentor industri per timnya. Nah, jadi misal kalau kawan-kawan ikut program Bangkit ini dan lolos 15 besar, kawan-kawan bakalan mendapatkan pendanaan untuk menjadi pendanaan capstone project kawan-kawan itu untuk menjadi perusahaan startup hingga dapat 140 juta per timnya. Nah, berdasarkan dari Bangkit 2021 sekarang ini yang 15 tim besar yang kemarin lolos itu programnya masih berjalan hingga 31 Desember 2021 ini. Nah, kawan-kawan dapat apa aja sih benefit dari Bangkit 2022 ke depannya? Nah, benefit dari Bangkit itu yang pertama ada kurikulum standar industri, pengajarnya praktisi dan persiapan karir serta kecakapan skill. Kurikulum standar industri di sini adalah kurikulum yang dimana industri inginkan. Jadi sumber daya manusia, sebenarnya Bangkit itu berangkat dari keresahan perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia seperti Tokopedia ataupun Gojek. Pada saat itu mereka melihat sumber daya manusia di Indonesia di dalam teknologi itu masih sangatlah kurang. Nah, Google mendiskusikan dan menghasilkan Bangkit ini sebagai program pelatihan maupun program akademis untuk mempersiapkan kawan-kawan bisa lebih hebat dalam berkarir ke depannya. Terus pengajarnya itu praktisi. Kita lihat di slide ini, itu ada Johannes Glenn, itu langsung praktisi langsung dari Google Cloud, dari perusahaan Google. Dan selanjutnya ada
kecakapan skill. Jadi setelah kawan-kawan diajarin misalnya kayak kawan-kawan ambil di machine learning, di Android development maupun di cloud computing, kawan-kawan juga diajarin soft skill seperti digital branding, critical thinking maupun soft skill yang lainnya. Itu ilmu yang mahal banget loh kawan-kawan. Dan satu lagi, kalau kawan-kawan mungkin dalam mengikuti program ini masih stuck, belum terlalu jago juga bahasa Inggris, di sini Bangkit memfasilitasi kita untuk agar jago bahasa Inggris gitu. Jadi Bangkit bekerja sama dengan Cakap untuk hal ini. Nah, benefit yang kedua adalah konversi sampai dengan 20 SKS. Sejauh ini, berdasarkan pengalaman saya di Bangkit 2021 itu, Universitas Sukumar sudah memberikan konversi 20 SKS kawan-kawan. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir kalau misalnya konversi SKS-nya itu bakalan kurang dari 20 SKS. Nah, lanjut. Di sini program Bangkit itu nanti pendaftaran itu berakhir tanggal 31 Desember ini. Nah, kalau misalkan kawan lolos, itu programnya akan berjalan dari bulan Februari hingga Juli. Itu terdiri 18 minggu, setiap minggunya itu sekitar 50 jam. Dan kalau secara keseluruhan totalnya itu ada 900 jam belajar kawan-kawan. Nah, di sini ada pertama kita di pembelajaran di Bangkit itu ada online self-paced, itu kita dikasih materi pembelajaran, dikasih video pembelajaran dari Google dan perusahaan mitra Google yang mana kawan-kawan bakalan disiapin untuk sertifikasi global, sertifikasi internasional dari apa yang kawan-kawan sudah pelajari. Terus yang kedua, di situ ada online synchronous. Nah, jadi setelah kawan-kawan belajar belajar sendiri nih online self-paced, nah nanti bakalan ada ILT di situ. Nah, dipandu oleh pakar industri. Ada yang langsung dipandu langsung dari timnya Google, ada langsung dipandu nanti timnya Gojek ataupun Tokopedia. Nah, jadi ilmu yang kawan-kawan dapetin itu nggak sembarang loh kawan-kawan. Terus yang selanjutnya ada reflection and consultation. Nah, misal kalau kawan-kawan masih bingung nih, ada pertanyaan yang masih nggak bisa terjawab selama mengikuti program ini, kawan-kawan bisa diskusi loh sama dosen pembimbing maupun alumni dari Bangkit ini. Nah, pada tahun ini kita setiap 25 mahasiswa itu ada alumni yang mendampingi kawan-kawan 1 sampai 2 orang mentor yang bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan. Terus yang terakhir project base. Nah, di project base ini kita berbasis tim. Satu tim itu terdiri dari 6 sampai 7 orang, dimentori oleh industri dan fakultas langsung. Nah, mentornya ini mentor langsung dari universitas terbaik maupun dari perusahaan-perusahaan itu yang tersendiri loh kawan-kawan. Jadi kalau berdasarkan dari pengalaman saya capstone project lalu, saya masuk 50 tim terbaik dari 483 tim yang mengikuti program ini loh kawan-kawan. Nah, benefit yang ketiga, peluang raih karir sukses di perusahaan teknologi terdepan. Nah, jadi kawan-kawan setelah mengikuti pembelajaran atau pelatihan di Google nih ya, program Bangkit ini, jadi kawan-kawan bakalan dikasih path untuk ikutin Bangkit Career Fair. Jadi setelah dapat ilmunya, kawan-kawan bisa apply dan kasih kesempatan serta privilege loh, dikasih hak istimewa loh kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan mau lamar pekerjaan lagi setelah ini gitu di perusahaan-perusahaan mitra Bangkit terdiri mungkin kayak Tokopedia, Decoding, BCA, Wings, Gojek, Colearn, dan masih ada perusahaan banyak lainnya yang bersedia menerima kawan-kawan untuk bisa berkarir di perusahaan mereka. Yang keempat, ada sertifikasi global. Nah, setelah kawan-kawan belajar tadi, semua kawan-kawan kan udah dapat sertifikasi nih dari Google. Nih ada juga sertifikasi global, sertifikasi yang terakhir gitu. Jadi kalau misalkan kawan ada yang ikut machine learning, itu bakalan dapat TensorFlow certificate. Terus kalau misalkan kawan ikut mobile development, itu nanti ada associate Android development. Terus yang ketiga, misalkan kawan ikut yang di learning path-nya cloud computing, kawan-kawan bakalan dapat certification Google Cloud Engineer. Nah, ini yang terakhir adalah pendanaan inkubasi untuk proyek akhir. Ini merupakan 15 tim besar yang kemarin dapat pendanaan inkubasi sebesar 140 juta per timnya itu kawan-kawan. Kita juga dibekali ilmu dan diajarin juga loh langsung dari praktisi langsung dari perusahaan-perusahaannya. Nah, untuk catatannya nih kawan-kawan, Bangkit 2022 itu tidak menyediakan uang saku kawan-kawan. Nah, jadi kalau kita lihat dari benefit-benefit yang ditawarkan Bangkit itu, jika dibandingkan sama uang saku itu kayaknya nggak sepadan loh kawan-kawan. Nah, selanjutnya, siapa saja sih yang dapat mendaftar di program Bangkit? Nah, syarat daftar Bangkit itu ada beberapa persyaratannya kawan. Pertama, ada warga negara Indonesia. Saya yakin Universitas Sukumar sendiri rata-rata mahasiswanya itu udah pasti warga negara Indonesia. Penting untuk persyaratan pertama mungkin kawan-kawan udah bisa
memenuhinya ya. Terus yang kedua, mahasiswa D4 atau S1 berstatus aktif. Nah, kalau untuk kawan-kawan yang misalnya semester ini non aktif, gimana tuh banget ya. Nah, jadi kalau misal kawan-kawan berniat aktif di semester depan, itu bisa loh daftar gitu. Jadi meskipun kawan-kawan non aktif semester ini, kawan-kawan bisa ikut di semester depan kalau kawan-kawan berniat untuk aktif kembali berkuliah. Terus berasal dari universitas negeri dan swasta di seluruh negeri Indonesia dan terdaftar di PDIKTI. Untuk Universitas Tekumar sendiri, kita udah terdaftar di PDIKTI ya kawan-kawan. Iya. Lalu yang Saudara Andrean, maaf, saya potong ya. Ya, Bu. Kalau bisa dipercepat dikit ya, karena sudah lebih 15 menit ini presentasinya. Ini Nanti sedikit kita lagi, Bu. kembangkan dalam diskusi aja. Ya, silakan lanjut. Sedikit lagi. Dan di sini ada telah menempuh semester 5. Jadi kawan-kawan kalau misalnya udah semester 5 ke atas, bisa ikut loh program ini. Dan berasal dari jurusan apapun, termasuk non-IT dan non-teknik, kecuali dari prodi kesehatan. Nah, kecuali dari prodi kesehatan di sini adalah kecuali dari prodi kedokteran maupun dari keperawatan. Jadi kalau misalnya dari kawan-kawan Universitas Tekumar ini berasal dari FKM, itu bisa ikut loh. Terus belum akan dinyatakan lulus dari universitas per Juli 2020 mendatang. Jadi kalau kawan-kawan ada rencana yudisium dulu, kalau misalkan kawan mau ikut bangkit ini, jangan yudisium dulu atau jangan wisuda dulu ya, sebelum Juli 2022 mendatang, karena nilainya belum keluar sebelum tanggal tersebut. Nah, diizinkan oleh kampus atau jurusan dengan konversi SKS tertinggi. Lalu registrasi pendaftarannya itu pertama, kawan-kawan klik di g.co/bangkit, lalu nanti ada form registrasi, kawan-kawan ada isian sedikit, lalu nanti akan bakalan dapat email kembali untuk melanjutkan assessment test. Di assessment test ini ada dua tes. Pertama programming dasar dan spesifik di learning path, yang kedua personality. Terus nanti ada form administratif, ada persetujuan kampus, dan surat komitmen kawan-kawan mengikuti program ini. Lalu nanti kawan-kawan juga menggapi pendaftaran di situs kampus Merdeka. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Andrean Suri yang merupakan mahasiswa dari Teknik Industri ya, Universitas Tekumar yang pernah bahkan sekarang sedang di PT Bangkit untuk melaksanakan program magang ya. Begitu ya, Saudara Andrean ya. Iya, semoga dengan ilmu tadi yang sudah di-sharingkan dengan kita semua pada hari ini bisa menjadi penyemangat ya buat adik-adik mahasiswa yang lain yang mungkin segera ingin bergabung di PT Bangkit. Demikian juga tadi dengan PT Pos Wilayah Sumatera 1, juga ada dari Sun Life Syariah Aceh. Ya, saya yakin adik-adik mahasiswa sudah banyak sekali pertanyaan ataupun sharing yang ingin diutarakan dalam sesi ini, dalam momen ini. Terlebih dulu saya menyapa lagi nih Bapak Histo Demial. Apakah masih di Zoom, Bapak? Mohon izin. Masih, Bu. Masih, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak. Saya menyapa kembali Bapak Safrija Sofian. Masih di Zoom, Bapak? Masih. Masih, alhamdulillah. Makasih, Bapak. Kita buka diskusi buat adik-adik mahasiswa. Sebelumnya kita minta dulu kesan dari Ibu Tengkuni Farsni ya. Masih bisa bersabar ya, sedikit lagi ya.